Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Rozantika Suseno, mahasiswa UUN SMA Banten akan membahas tentang teori psikolog humanistik. Apa itu teori psikolog humanistik? Suatu teori yang tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Disebut juga dengan nama psikolog kemanusiaan, yaitu suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memutuskan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Apa itu humanistik? Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikolog yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Sejarahnya, humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Psikologi humanistik ini membela kodrat manusia yang telah dianggap negatif dan deterministik oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Tujuan psikologi humanistik yang pertama, psikologi humanistik juga memberikan sumbangan bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik, yang berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan berkarir menjadi fokus dalam pendidikan ini. 2. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah. 3. Membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensi secara utuh. Bagi seorang siswa, pendidikan humanistik mendorong untuk menjadi mandiri yang independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran dan menjadi ingin tahu terhadap dunia sekitar mereka. Tokoh penting dalam aliran humanistik. 1. Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. 2. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis dan pendidikan. Yang ketiga, Arthur Combs. Menurut Combs, perilaku kekeliruan atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Tahap teori belajar humanistik. Langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Suciati dan Prastio Irawan dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan teori ini, yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran secara jelas dan kemana arah nantinya. 2. Mengidentifikasi kemampuan awal yang dimiliki oleh setiap siswa. 3. Mengidentifikasi topik-topik mata pelajaran. 4. Merancang dan menyediakan media dan fasilitas pembelajaran. 5. Membimbing para siswa agar mereka belajar secara aktif. 6. Membimbing siswa agar memahami makna dari pengalaman belajarnya. 7. Membimbing siswa agar membuat konseptualisasi dari hasil pengalaman belajar. 8. Membimbing siswa agar menerapkan konsepnya dalam dunia nyata. 9. Membimbing siswa agar mengevaluasi proses dan hasil belajarnya sendiri. Kelebihan teori humanistik. 1. Mengedepankan demokratif, partisipatif, dialogis, dan humanis. 2. Suasana yang saling menghargai. 3. Peran aktif peserta didik. Kekurangan teori humanistik. Pengujian yang tidak mudah, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif, kreativitas yang sering disalahgunakan, dan pemikiran yang tidak terpusat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.